Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi terhadap akses informasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di akhir video ini nanti, semoga teman-teman bisa melaksanakan dengan mudah ya, cara membuktikan evaluasi terhadap akses informasi. Hai, nama saya Agus Cipto Santoso. Kita akan mempelajari bersama beberapa standar yang ada di Puskesmas untuk mempersiapkan diri menjadi Puskesmas paripurna. Anda yang baru ikut di sini, klik dulu subscribe-nya dan coel sekalian tanda loncengnya biar bisa update kalau ada video baru. Baik, kita mulai. Kita sudah membicarakan tentang akses informasi. Sekarang pada EP ketiga, kita diminta untuk melakukan evaluasi terhadap akses informasi tersebut. EP-nya berbunyi, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas kepada pengguna layanan. Pertama kita pahami dulu bagaimana cara melakukan evaluasi. Evaluasi adalah bagian pada PDCA yang ditandai dengan huruf C, yaitu cek. Pada saat melakukan cek tersebut, kita memeriksa apa saja yang masih mungkin bermasalah pada pelaksanaan dan merencanakan perbaikan. Baru nanti pada saat di A, action, kita melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rencana yang disusun. Pertama dalam EP yang harus disediakan berarti adalah pertemuan evaluasi dari akses informasi. Kemudian matriks evaluasi yang sederhana. Di dalam pertemuan evaluasi, kapan kita melakukannya? Kapan kita melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi? Yang paling gampang sebenarnya kita bisa mengikuti Permenkes 44 tahun 2016 bahwa yang dinamakan evaluasi itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun, midterm dan evaluasi akhir. Jadi kapan kita melakukannya? Kegiatan evaluasi sebenarnya bisa pada pertengahan tahun. Kemudian setelah itu kita juga akan melaksanakannya pada akhir tahun. Ini memberikan kesempatan kepada kita untuk kegiatan terlaksana dulu baru kita mendapatkan hasil. Nah, evaluasi juga sebaiknya dimulai di tim pimpinan agar segera mendapatkan rencana perbaikan, gitu ya, mendapatkan rencana perbaikan itu yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada di PKM. Kalau kita ingat cara melakukan RTM juga seperti itu kan, kita kumpulkan data dulu, kemudian kita laporkan data pada pimpinan untuk dibahas, baru kita melakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi evaluasi akses informasi atau evaluasi kegiatan lainnya bisa bersama-sama diadakan di pertengahan dan di akhir tahun. Pertemuan kemudian dibuktikan dengan adanya laporan hasil pertemuan, kemudian foto-foto dengan narasi, kemudian setelah itu juga bisa dengan matriks evaluasinya tentu saja harus dicantumkan. Nah, bukti kedua ini adalah yang tadi matriks evaluasi tersebut kita coba bahas di sini. Matriks evaluasi ini bisa dibuat dengan sederhana seperti yang dicontohkan ini. Kemudian melakukan evaluasi kegiatan seperti ini tidak perlu menggunakan PDSA ya. PDSA itu kan Plan, Do, Study, Action atau evaluasi dengan alat-alat statistik. Cukup dengan brainstorming dan mengumpulkan pendapat-pendapat, lakukan evaluasi dengan cara yang mudah agar tidak terlalu lama untuk melakukan perbaikan. Kita ingat bahwa untuk melakukan PDSA, studi itu bisa membutuhkan waktu karena penggunaan alat statistik yang cukup banyak atau cukup rumit untuk melakukan analisis. Sedangkan pada PDCA bisa lebih sederhana. Kembali kepada matriks di sini, maka kita perlu mencantumkan topik yang dievaluasi ya. Jadi misalnya kalau dilihat itu ya, apa yang dilakukan evaluasinya, permasalahannya apa gitu ya, yang topiknya apa yang dilakukan. Kemudian masalah yang terjadi apa? Nah, baru kemudian penyebab masalahnya dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi bila dalam matriks yang kita lakukan evaluasi sudah tidak ditemukan permasalahan, maka berarti analisisnya bisa dikosongi sehingga tidak membutuhkan tindak lanjut. Bila ada seperti contoh yang nomor 2 itu, penyebab yang didapatkan adalah petugas yang belum mampu membuat tayangan di media elektronik. Maka yang dilakukan adalah dengan mengatasi penyebab masalahnya. Begitu selanjutnya bila kita melakukan penyelesaian masalah. Meskipun secara sederhana, tetap sama seperti kita melakukan penyelesaian masalah dalam PDSA. Jadi walaupun kita menggunakan PDCA, tetap sama dengan
kalau kita menggunakan PDSA. Hanya saja kalau di PDSA mungkin kita akan mencari akar masalahnya dengan menggunakan Ishikawa, dan itu mungkin membutuhkan waktu dulu, masukkan, menuliskan di dalamnya, kemudian melakukan Pareto, dihitung dulu untuk menentukan penyebab dominan dan seterusnya. Tapi prinsipnya tetap sama, menyusun rencana penyelesaian masalah adalah dengan menyelesaikan penyebab masalahnya. Kemudian setelah tersusun RTL, maka kemudian kita bisa menjabarkan rencana tindak lanjut tersebut ke dalam jadwal pelaksanaan yang berupa 5W1H. Misalnya pada permasalahan petugas yang tadi itu, W-nya bisa peningkatan kompetensi petugas media, what ya. Kemudian when-nya pada bulan September misalnya. Kemudian where-nya adalah puskesmas X yang dituju untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas media tadi. Kemudian W-nya whom adalah nama petugasnya, siapa yang bertanggung jawab, who adalah kepala tata usaha misalnya untuk melakukan penugasan kepada si petugas tadi karena ada di bawah jaringannya tata usaha. Dan kemudian how-nya adalah dengan magang atau dengan haji banding. Ya, jadi bisa dengan melihat bagaimana yang lebih baik di puskesmas lain tersebut. Bila sudah dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan bukti pelaksanaan kegiatan. Tentu saja untuk tiap evaluasi kita membuatnya di semester pertama. Misalnya tindak lanjut pada saat di semester pertama itu kita bikin evaluasinya, maka tindak lanjutnya dilaksanakan di berikutnya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada di semester pertama bikin evaluasi, di TL-nya juga berada di semester yang sama. Nah, kalau dirangkum, maka untuk kegiatan evaluasi ini kita akan mendapatkan bukti pelaksanaan kegiatan berupa 1. Laporan kegiatan evaluasi, akses informasi, lengkap dengan notulen dan matriksnya sampai dengan jadwal pelaksanaannya. Ini nanti akan berlaku untuk evaluasi-evaluasi lain ya. Nanti kita akan singgung lagi video ini pada saat kita membahas tentang evaluasi di tempat lain. Kemudian, bukti pelaksanaan kegiatan intervensi atau tindak lanjutnya bila sudah dilaksanakan. Tentu saja ini berada pada semester berikutnya. Nah, demikian itu tadi tentang evaluasi akses informasi. Ya, jadi kita sudah mendapatkan caranya. Semoga ini juga bisa memudahkan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan evaluasi akses informasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Berikan komentar, pertanyaan, atau pengalaman-pengalaman teman-teman bagaimana melaksanakan kegiatan evaluasi ini agar kita makin kaya dengan model-model pelaksanaan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.